Masya, kamu ngerti nggak materi fisika hukum Ohm? Ngerti? Boleh tolong bantuin aku nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, nama saya Naswadila. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar fisika. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Ohm. Sebelum belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Hukum Ohm adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatannya dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm dicantumkan oleh Georg Simon Ohm melalui karyanya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Georg Simon Ohm meninggal pada 6 Juli 1854. Berkat jasanya di bidang pengetahuan mengenai listrik, namanya diabadikan sebagai satuan hambatan listrik, yaitu Ohm, atau dilambangkan dengan omega. Hukum Ohm ini adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi arus berbanding terbalik dengan hambatan. Arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang ada di antara dua titik di dalam penghantar. Hukum Ohm ini adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi harus berbanding terbalik dengan hambatan. Arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang ada di antara dua titik di dalam penghantar. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Pengukuran arus listrik dan tegangan listrik dapat menggunakan sebuah alat. Alat yang digunakan untuk mengukur listrik dinamakan ampermeter, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dinamakan voltmeter. Sementara itu, alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik dinamakan ohmmeter. Apabila ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter dijadikan sebuah alat, maka peralatan tersebut dinamakan multimeter. Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal dua macam multimeter, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arah arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron. Kuat arus listrik pada kawat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati kawat persatuan waktu. Apabila definisi tersebut dituliskan dalam sebuah persamaan sebagai berikut. I sama dengan Q per T sama dengan NE QE per T. Ampermeter memiliki nilai batas ukur tertentu. Batas ukur digunakan untuk menentukan kemampuan maksimum alat dalam pengukuran arus listrik. Apabila arus yang diukur melebihi kemampuan alat, maka diperlukan hambatan Sun. Hambatan Sun berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan alat. Sementara itu, nilai hambatan Sun dapat dihitungkan dengan perhitungan berikut. RSH sama dengan RA per N-1 atau N sama dengan I per IA. Seperti ampermeter, voltmeter juga memiliki batas ukur. Voltmeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan yang melebihi jangkauan dengan memasang sebuah hambatan pada voltmeter. Hambatan tersebut dinamakan sebagai hambatan muka atau RF. Persamaan nilai RF sebagai berikut. RF sama dengan N-1 dikali R max atau N sama dengan V per V max. Hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik berguna untuk mengetahui hambatan pada peralatan listrik. Di penjelasan sebelumnya telah diberitahukan hukum Ohm. Melalui hukum Ohm tersebut kita dapat menuliskan matematis antara kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik seperti berikut. I sama dengan V per R. Melalui persamaan di atas akan diperoleh nilai hambatan listrik yang merupakan karakteristik sebuah penghantar.
Nilai hambatan listrik bernilai tetap ketika penghantar tidak dipengaruhi oleh apapun. Namun dalam kondisi tertentu, nilai hambatan listrik akan mengalami perubahan. Hambatan listrik atau sering disebut juga resistor merupakan sebuah benda yang menghasilkan resistensi atau nilai hambatan. Resistor berfungsi sebagai pengatur kuat arus listrik, pengatur tegangan, atau pembagi potensial listrik. Resistor dilambangkan dengan simbol R. Resistor terbuat dari bahan yang berfungsi untuk menghambat pergerakan aliran arus listrik. Gerakan arus listrik di dalam resistor dihambat oleh gerakan elektron bebas dari jenis bahan penyusun resistor. Gerakan elektron dalam jenis bahan penghantar dapat dihambat oleh tabrakan antara atom satu dengan atom yang lainnya. Oleh karena itu, setiap penghantar yang dialiri arus listrik pasti memiliki hambatan. Berdasarkan hukum Ohm didapatkan pemahaman bahwa resistensi suatu penghantar berpengaruh terhadap kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Oleh karena itu, besar kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar dapat diatur menggunakan resistensi. Resistensi sebuah penghantar dapat ditentukan dengan persamaan R sama dengan ρI per A. Resistivitas adalah resistensi suatu penghantar yang memiliki satuan panjang dan satuan luas. Resistivitas menyatakan karakteristik bahan sehingga setiap penghantar yang berbeda jenis memiliki perbedaan resistivitas. Dalam satuan internasional, satuan resistivitas adalah ohmmeter. Resistensi suatu penghantar jika dipengaruhi suhu dapat dituliskan dalam persamaan R sama dengan R0, 1 plus alfa delta T. Hambatan dapat berada di mana saja, seperti di sumber tegangan, kawat penghantar, lampu, maupun peralatan listrik. Namun, ada benda elektronik yang bertugas khusus sebagai hambatan. Kita sering menyebutnya dengan istilah resistor. Ditencil dari rangkaian searah 5 resistensinya, ada 2 jenis resistor, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap umumnya terbuat dari karbon atau nikron tipis. Nilai dari resistor tetap ini digambarkan dengan warna-warna yang ada di sekitaran luaran resistor. Setiap warna di dalam suatu resistor memiliki arti sesuai dengan urutan letaknya. Resistor variabel masih dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tipe bergeser dan berputar. Pada dasarnya, 2 resistor itu memiliki cara kerja yang sama. Hanya saja yang membedakannya adalah cara mengurangi hambatannya, yaitu dengan menggeser dan memutar. Resistor variabel ini dapat ditemui pada alat-alat elektronik, terutama yang memiliki sistem volume seperti radio, speaker, dan lain-lain. Setelah mengetahui tentang apa itu hambatan listrik serta jenis-jenisnya, selanjutnya adalah mengetahui tentang cara mengukur hambatan listrik. Untuk mengukurnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara mengukur hambatan listrik yang pertama adalah pengukuran langsung menggunakan multimeter. Multimeter merupakan alat khusus yang dirancang untuk mengukur kuat arus, beda potensial, dan hambatan dalam suatu rangkaian. Cara menggunakannya adalah dengan cara memutar saklar pada multimeter ke arah bertanda R. Maka multimeter dapat berfungsi sebagai ohmmeter atau pengukur hambatan. Hubungkan ujung terminal multimeter dengan ujung benda yang ingin diukur hambatannya. Dan perhatikan skala yang ditampilkan pada multimeter. Cara yang kedua adalah secara tidak langsung. Mengukur hambatan listrik juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggabungkan voltmeter dengan ampermeter secara bersama-sama pada rangkaian listrik yang ingin diukur hambatannya. Voltmeter dipasang secara paralel, sementara ampermeter dipasang secara seri dengan benda yang ingin diukur hambatannya. Setelah rangkaian tersebut terpasang, selanjutnya adalah dengan cara membaca nilai skala yang ditampilkan pada voltmeter maupun ampermeter, dan dihitung nilai hambatannya menggunakan persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm penting untuk dipelajari karena banyak ditemukan dalam perangkat elektronik yang digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti kulkas, lampu, TV, dan lain sebagainya. Penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, sebuah lampu akan menyala terang dengan jumlah tegangan 4,5 volt. Namun, jumlah tegangan yang terdapat di dalam batu baterai hanya 3 volt, maka lampu akan mengalami kekurangan tegangan listrik, sehingga mengakibatkan nyala lampu menjadi redup. Contoh penerapan hukum Ohm lainnya, misalnya, sebuah lampu menyala sangat terang, karena tegangan yang dibutuhkan oleh lampu tersebut adalah 4,5 volt, sedangkan baterai yang digunakan berjumlah 6 volt. Hal ini menyebabkan jumlah tegangan listrik yang terjadi melebihi daya lampu. Akibatnya, lampu akan cepat mati atau putus.
Sebuah kawat dibuat dari nikelin yang memiliki panjang 2,19 m, resistivitas nikelin sebesar 4,2 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Jika kawat dihubungkan dengan tegangan 3 volt dan hambatan nikelin sebesar 1,5 ohm, tentukan A. Arus yang mengalir pada kawat, B. Luas penampang kawat. Penyelesaian diketahui L sama dengan 2,19 m, Rho sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 7 ohm meter, V sama dengan 3 volt, R sama dengan 1,5 ohm meter. Jawaban yang A, I sama dengan V per R sama dengan 3 volt per 1,5 ohm meter sama dengan 2A. Jadi arus yang mengalir pada kawat sebesar 2A. Jawaban yang B, R sama dengan Rho I per A sama dengan Rho I per R, sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 7 ohm meter kali 2,19 m per 1,5 ohm meter, sama dengan 9,198 kali 10 pangkat min 7 per 1,5 m kuadrat, sama dengan 6,132 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 0,6132 mm kuadrat. Setting DC generator atau power supply untuk menghasilkan sebuah output tegangan 10 volt, kemudian atur nilai potensiometer ke 1 kilo ohm. Berapa nilai arus listrik? Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 10 volt, R sama dengan 1 kilo ohm. Diubah menjadi ohm menjadi 1000 ohm. Jawabannya I sama dengan V per R sama dengan 10 per 1000 sama dengan 0,01 ampere. Jadi nilai arus listrik yaitu 0,01 ampere atau 10 miliampere. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, sebuah ampermeter dihubungkan pada sebuah rangkaian listrik dan jarum menyimpang, seperti tunjukkan gambar berikut. Beda potensial antara titik C dan D adalah diketahui angka yang ditunjuk 60, batas maks 100, batas ukur 0,5 ampere, RCD sama dengan 40 ohm. Jawabannya, I sama dengan angka yang ditunjuk dibagi batas maks dikali batas ukur, sama dengan 60 dibagi 100 dikali 0,5, sama dengan 6 per 20 ampere. V sama dengan I kali R sama dengan 6 per 20 kali 40. Jawabannya B12. Selanjutnya soal yang kedua. Sebuah ampermeter mempunyai hambatan 1,29 ohm dan batas ukur maksimum 500 mA. Agar ampermeter dapat digunakan untuk mengukur arus 2A, pada ampermeter perlu dipasang resistor diketahui R1 sama dengan 1,29 ohm, I1 sama dengan 500 mA diubah menjadi 0,5A. I sama dengan 2A. Ditanyakan R2. Jawabannya I1 plus I2 sama dengan I. 0,5 plus I2 sama dengan 2. I2 sama dengan 1,5. V1 sama dengan V2. I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. 0,5 kali 1,29 sama dengan 1,5 kali R2. R2 sama dengan 0,645 per 1,5. Hasilnya 0,43 ohm. Jadi jawabannya D, 0,43 ohm secara paralel dengan hambatan. Soal selanjutnya, sebuah alat pencacah mengetahui digunakan untuk peluruhan elektron. Jumlah elektron yang mengalir pada alat sebesar 3,5 kali 10 pangkat 20. Jika alat mengalirkan tersebut dapat arus sebesar 5 ampere, muatan listrik yang terdapat dalam alat pencacah sebesar diketahui jumlah elektron N sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 20 buah elektron. Kuat arus listrik I sama dengan 5 ampere. Yang ditanyakan jumlah muatan atau Q. Penyelesaiannya Q sama dengan N kali E sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 20 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Q sama dengan 56 kolom. Jadi jawabannya E. Gimana? Mudah kan?
Teman-teman, mari kita berlatih soal selanjutnya ya. Grafik di atas menunjukkan kuat arus yang mengalir dalam sebuah hambatan sebagai fungsi waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam hambatan tersebut selama 7,5 sekon pertama adalah jawabannya Q sama dengan 1/2 A plus B kali T plus P kali L sama dengan 1/2 7,5 plus 5 dikali 2 plus 5 kali 1. Hasilnya 17,375. Jadi jawaban yang benar D. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya, termometer platina mempunyai hambatan 40 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika termometer dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 130 ohm. Jika koefisien suhu hambatan jenis platina 3,92 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius, titik lebur aluminium adalah diketahui hambatan akhir 130 ohm, hambatan awal 40 ohm. Koefisien hambatan jenis sama dengan 3,92 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius. Delta T sama dengan titik lebur aluminium dikurang suhu hambatan platina. RT sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. 130 sama dengan 40 kali 1 plus 3,92 kali 10 pangkat min 3 kali TA min 20. TA min 20 sama dengan 2,25 per 3,92 kali 10 pangkat min 3. TA min 20 sama dengan 573,98 derajat Celcius. TA sama dengan 573,98 derajat Celcius plus 20 derajat Celcius. TA sama dengan 593,98 derajat Celcius. Jadi jawabannya C. Gimana? Tidak sulit yang dibayangkan kan? Soal selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Beda potensial antara titik A dan B sebesar I sama dengan skala ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur. I sama dengan 40 per 10 kali 0,5. I sama dengan 0,2 ampere. Menghitung beda potensial antara titik A dan titik B. VAB sama dengan I kali R. Sama dengan 0,2 dikali 80. Hasilnya 16 volt. Jawaban yang benar adalah B. Ternyata mudah ya. Teman-teman, mari kita berlatih soal selanjutnya ya. Sebuah galvanometer dengan resistensi 15 ohm digunakan untuk mengukur tegangan sebuah rangkaian. Tegangan maksimum yang dapat diukur galvanometer adalah 50 volt. Jika galvanometer ingin digunakan untuk mengukur tegangan 85 volt, perlu dipasang hambatan muka sebesar diketahui R sama dengan 50 ohm, V sama dengan 50 volt. Ketika galvanometer digunakan untuk mengukur tegangan baru sebesar 85 volt, maka pengukuran galvanometer akan meningkat sebanyak N sama dengan tegangan baru per tegangan maksimum, sama dengan 85 volt per 50 volt. Hasilnya 1,7 kali. Jadi pada galvanometer perlu ditambahkan hambatan muka. Rm sama dengan N-1 RD sama dengan 1,7 min 1 kali 15 sama dengan 0,7 kali 15. Hasilnya 10,5 ohm. Jadi jawaban yang benar D, 10,5 ohm secara seri dengan hambatan. Gimana? Gampang kan? Mari kita berlatih soal selanjutnya ya. Perhatikan hasil pengukuran arus listrik pada gambar berikut. Arus yang mengalir dalam rangkaian sebesar diketahui batas ukur sama dengan 2A, skala yang ditunjuk 30, skala maksimal 60. Yang ditanya arus yang mengalir atau hasil ukur. Penyelesaiannya, arus yang mengalir sama dengan skala yang ditunjuk
per skala maksimal dikali batas ukur, sama dengan 30 per 60 kali 2A, sama dengan 1 per 2 kali 2A. Hasilnya 1A. Jadi yang jawaban yang benar adalah D. Gimana? Sangat mudah bukan? Soal selanjutnya adalah kawat tungsten sepanjang 219,8 cm memiliki hambatan 800 ohm. Resistivitas tungsten 5,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Diameter kawat tungsten adalah diketahui L sama dengan 2,198 M, R sama dengan 800 ohm, Rho sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ditanya D. Jawabannya R sama dengan Rho L per VR kuadrat. R kuadrat sama dengan Rho L per VR. D per 2 sama dengan akar Rho L per VR. D sama dengan 2 akar 5,6 kali 10 pangkat min 8 kali 2,198 per 3,14 kali 800. Sama dengan 0,000014 M. Sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 2 mm. Jawabannya B. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya yaitu soal terakhir. Sebuah termometer resistansi yang memiliki suhu awal 20 derajat Celcius digunakan untuk menguji dua logam berbeda, yaitu aluminium dan seng, yang sedang melebur. Termometer tersebut memiliki resistansi awal senilai 30 ohm. Setelah dicelupkan pada logam aluminium, resistansi termometer menjadi 106,8 ohm. Selanjutnya, saat dicelupkan pada logam seng, resistansi termometer menjadi 80,4 ohm. Apabila aluminium sama dengan 0,004 per derajat Celcius dan seng 0,0042 per derajat Celcius. Perbandingan suhu logam aluminium dan seng saat melebur adalah untuk aluminium R1 sama dengan R0 kali 1 plus alfa 1 T1. 106,8 sama dengan 30 kali 1 plus alfa 1 T1. 3,56 sama dengan 1 plus 0,004 delta T1. 2,56 sama dengan 0,004 delta T1. Delta T1 sama dengan 2,56 per 0,004. Delta T1 sama dengan 640 derajat Celcius. T1 min T0 sama dengan 640 derajat Celcius. T1 min 20 sama dengan 640 derajat Celcius. T1 sama dengan 660 derajat Celcius. Untuk seng, R2 sama dengan R0 kali 1 plus alfa 2 T2. 80,4 sama dengan 30 dikali 1 plus 0,0042 T2. 2,68 sama dengan 1 plus 0,004 delta T2. 1,68 sama dengan 0,004 delta T2. Delta T2 sama dengan 400 derajat Celcius. T2 min T0 sama dengan 400 derajat Celcius. T2 min 20 sama dengan 400 derajat Celcius. T2 sama dengan 420 derajat Celcius. T1 banding T2 600 banding 420 sama dengan 11 banding 7. Jadi jawabannya D. Gimana, sudah paham kan? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video pembelajaran ini. Jangan lupa belajar, raih ilmu sebanyak-banyaknya, karena pengetahuan adalah harta yang tak ternilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah ngerti belum? Oh, oke. Sekarang aku udah ngerti materi hukum Om. Makasih ya, Najwa. Oke.